Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya akan menceritakan tentang sebuah kisah sejarah Pangeran Diponegoro. Simak baik-baik ya teman-teman. Apakah teman-teman tahu sejarah di Indonesia tidak ada henti-hentinya loh. Terbukti di Pulau Jawa yang termasuk Perang Diponegoro atau yang kita sebut Perang Jawa. Kira-kira perang sejarah di Indonesia lamanya sekitar 5 tahun, dari 1825 sampai 1830. Nama asli Pangeran Diponegoro adalah Raden Mas Onto Wiryo. Ia juga semasa kecilnya pernah dipanggil Mustahar. Pangeran Diponegoro adalah anak dari Pangeran Hamengkubuwono III yang merupakan Kesultanan Yogyakarta. Bundanya adalah selir yang bernama Anyu Mangkara Wangi. Sadar karena kedudukannya sebagai anak selir, Pangeran Diponegoro menolak untuk menjadi raja. Perang Diponegoro atau Perang Jawa diawali dari keputusan dan tindakan Hindia Belanda yang memasang patok-patok di atas, ditambah beberapa kelakuan Hindia Belanda yang tidak menghargai rakyat dengan pajak tinggi, membuat Pangeran Diponegoro semakin muak hingga Pangeran Diponegoro menantang Hindia Belanda untuk berperang. Kemudian Pangeran Diponegoro mendapat dukungan dari rakyat yang merasa kesal kepada Belanda yang menyusahkan rakyat. Pangeran Diponegoro menyingkir dari Tegalrejo dan membuat markas di Gua Selarong. Saat itu Diponegoro menyatakan bahwa perlawanannya adalah perang sabil. Perlawanan meluas hingga Kiai Maja atas landasan keagamaan mendukung pangeran dan bergabung Diponegoro dalam takdir riwayat Pangeran Diponegoro tahun 1885 sampai 1855. Disebutkan bahwa sebanyak 112 kiai, 30 haji, serta 15 syekh dan puluhan penghulu berhasil diajak bergabung. Penduduk lainnya termasuk Sentot Ali Basya dan Abdul Musyopo Prawirodirjo. Berbagai licik juga terus dilakukan Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Bahkan sayembaraku digunakan dengan mengeluarkan maklumat pada 21 September 1829. Bahkan siapapun yang dapat menangkap Pangeran Diponegoro, baik hidup atau mati, akan diberi hadiah sebesar 50.000 gulden beserta tanah dan penghormatan. Perubahan strategi Belanda terjadi ketika Gubernur Jenderal De Groot diangkat menjadi Panglima seluruh Belanda pada tahun 1822. Untuk membatasi ruang gerak dan strategi gerilya Pangeran Diponegoro, De Groot menggunakan strategi pembentengan. Benteng setelan, benteng-benteng dengan kawat berduri didirikan begitu pasukan Belanda berhasil merebut daerah kekuasaan Pangeran Diponegoro. Tujuannya agar pasukan Diponegoro tidak dapat kembali dan mempersempit ruangan geraknya. Perlawanan Pangeran Diponegoro semakin melemah dan Belanda berhasil menangkap pasukan Pangeran Diponegoro dan menangkap Kiai Maja. Diteruskan Pangeran Ali Basya. Akhirnya sang Pangeran Diponegoro bersedia menyerahkan diri dengan syarat pasukan Kiai dan Pangeran Ali Basya dibebaskan dan jangan ditangkap.
Setelah pangeran ditangkap, pangeran dibawa ke Magelang dan sempat dipindahkan ke Manado. Pada tanggal 30 April 1830, mereka tiba di Manado. Pada 3 Mei 1830 dan ditawan di Benteng Amsterdam tahun 1834 dan dipindahkan ke Makassar hingga beliau wafat di Benteng Ratesdam tanggal 8 Januari 1855. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.